Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pelajaran yang kemarin, al-ajrumiyah atau al-jurumiyah. Kita menerangkan ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Bab ma'rifatu alamatil i'rabi. Bab yang menerangkan mengetahui tanda-tanda daripada i'rab. Setelah kita pelajari bahwa yang namanya i'rab itu taghyiru awakhir kalim, merubah akhir dari setiap kalimat, bisa diharokati dhammah, bisa diharokati dhammah, bisa diharokati kasroh, bisa diharokati fathah, atau bisa diharokati sukun. Dan setelah kita tahu bahwa pembagian i'rab itu ada 4. Yang pertama rofa, nasab, khofat atau jer, lalu jazm. Sekarang kita membahas tentang tanda daripada i'rab rofa. Li rofni iku tetep kudu i'rab rofa arba'u alamatin utawi papat piro-piro tetenger. I'rab rofa ini memiliki 4 tanda. Tandanya i'rab rofa itu ada 4. Yang pertama al-dhammatu, suci harokat dhammah. Yang pertama adalah harokat dhammah. Tanda daripada i'rab rofa itu yang pertama harokat dhammah. Contoh arba'u alamatin. Arba'u alamatin. Babu ma'rifatin. Arba'u ini menjadi mubtada yang diakhirkan sehingga i'rabnya adalah rofa. Tanda rofanya dhammah yang dhahirah karena isim mufrad. Yang pertama dhammah, yang kedua adalah wawu. Yang kedua tanda i'rab rofa adalah wawu. Contoh ja'a muslimuna. Ja'a muslimuna. Dari pada lafadz muslimuna yang menjadi tanda bahwa lafadz muslimuna ini i'rabnya adalah rofa adalah huruf waw. Karena ketika nasab jamak mudzakkar salim ini i'rabnya tandanya itu menggunakan ya. Ra'aitu muslimina. Jadi i'rab yang berubah, huruf akhir yang berubah dari lafadz muslimuna ini adalah wawu ketika i'rab rofa dan berubah menjadi ya ketika i'rab nasab ataupun jar. Ini yang namanya i'rab akhirnya itu berubah. Kenapa yang berubah bukan nun? Nun ini adalah gantian dari tanwin, jadi nggak bisa berubah. Terus yang selanjutnya adalah alif. Contoh ja'a zaidani. Ja'a mustaqil zaidani zaid loro. Alif ini menjadi tanda
daripada i'rab rofa yang bertempat pada isim tasniyah. Artinya isim tasniyah dalam sisi i'rabnya, dalam sisi perubahannya, ini ketika yang berubah ini adalah huruf alif zaidah pada lafaz isim tasniyah tersebut. Karena ketika dia di i'rab rofa, maka tandanya adalah alif, dan ketika nasab dan jar dia menggunakan ya. Contoh, ra'aitu zaidaini, marartu bi zaidaini. Wa nunu dan nun dan subutun nun. Nun atau subutun nun ini bertempat pada asmaul af'alul khamsah. Contoh, ya ribuna. Kenapa nun ini menjadi tanda daripada af'alul khamsah? Karena ketika i'rab jazm atau i'rab nasab maka nun ini dibuang. Jadi perubahannya di situ. Jadi perubahan atau i'rabnya pada kalimat fi'il yang bertemu syai' atau af'alul khamsah ini perubahannya ada pada di nun. Ketika rofa dia ditetapkan, dan ketika nasab serta jazm dia dibuang. Jadi i'rab rofa ini mempunyai 4 tanda. Yang pertama harokat dhammah, yang kedua huruf wawu, yang ketiga huruf alif, dan yang keempat adalah huruf nun. Artinya pada kalimat-kalimat tersebut ini yang berubah adalah tanda-tanda ini. Fa amma dhammatu anapun utawi harokat dhammah iku fatakunu mongko ana apa dhammah iku alamatan dadi tetenger li raf'i kedue i'rab rafa fi arba'ati mawadhi'a ing dalam 4 pira-pira panggonan. Harokat dhammah ini menjadi tanda daripada i'rab rafa ini bertempat pada 4 tempat. 4 tempat itu apa saja? 4 tempat maksudnya 4 bentuk daripada kalimat. 4 kalimat. Yang pertama fil ismil mufradi. Yang pertama di dalam isim mufrad. Isim mufrad itu isim apa? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna satu. Contoh zaitun. Contoh rajulun. Contoh madrasatun. Contoh darbun. Darbun arti satu pukulan, artinya hanya memukul saja satu. Kalau jamaknya menjadi dorban, madrasatun sekolah satu. Setiap kalimat-kalimat yang menunjukkan makna satu, maka itu adalah dinamakan isim mufrad. I'rab rafa'nya menggunakan harokat, yaitu harokat dhammah. Zaitun utawi zaid iku rajulun wong lanang muhibbun kang demen. Muhibbun kang demen lita'alumi maring belajar. Zaid adalah laki yang senang untuk belajar. Ini semua i'rabnya menggunakan i'rab rafa'nya semua menggunakan dhammah dhahirah karena isim mufrad. Yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir itu bagaimana? Jamak taksir itu jamak artinya adalah kalimat yang menunjukkan makna banyak, dimulai dari 3 sampai ke atas. Jadi isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna 1, isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna 2, sedangkan jamak ini isim yang menunjukkan makna 3 dan seterusnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 itu namanya jamak. Taksir artinya pecah. Taksir artinya pecah. Pecah dari apa? Pecah dari bentuk mufradnya. Contoh lafadz rojulun menjadi rijalun. Berbeda dengan yang jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim contoh lafadz muslimuna, dari lafadz muslimun hanya ditambahi dengan wawu dan nun, muslimuna. Jamak muannats salim hanya ditambahi alif dan ta, muslimatun. Artinya apa? Jamak mudzakkar salim ini tidak berubah dari bentuk mufradnya, hanya ditambahi wawu dan nun. Jamak muannats salim dia tidak berubah, tidak terpecah dari bentuk mufradnya. Dia tetap menggunakan lafadz muslim, hanya saja ditambahi alif dan tak. Berbeda dengan jamak taksir, di mana dia benar-benar berubah dari rojulun yang artinya laki-laki menjadi rijalun, beberapa laki-laki. Dari madrasatun menjadi madarisu, beberapa pesantren atau beberapa sekolah. Dari syai'un, sesuatu yang satu, menjadi asya'u. Dia berubah dari bentuk mufradnya. Jadi jamak taksir adalah kalimat isim yang menunjukkan makna banyak dan dia berubah dari bentuk mufradnya. Ini i'rab rafa'nya juga menggunakan tanda i'rab rafa'nya juga menggunakan harokat dhammah. Wa jam'ul muannats salimi dan jamak muannats salim. Jamak muannats salim seperti jamak artinya menunjukkan mana banyak, muannats artinya menunjukkan wanita atau perempuan, as-salimi dia selamat, artinya tidak pecah dari bentuk mufrad. Contoh muslimatin. Muslimatin ini menunjukkan mana banyak dan perempuan, artinya muslimatin beberapa perempuan muslim, beberapa perempuan muslim. Mukminatin beberapa perempuan mukmin. Qanitatin beberapa perempuan yang taat atau patuh. Jamak muannats salim. Jamak artinya menunjukkan banyak, muannats artinya perempuan, as-salim artinya dalam membuat jamak muannats salim kita tidak perlu merubah dari bentuk mufradnya, cukup dengan ditambahi alif dan ta. Imun artinya orang yang berpuasa. Ketika ingin jadikan jamak muannats salim cukup tambahin alif dan ta. Imatin beberapa wanita yang berpuasa. Itu namanya jamak muannats salim. Wal fi'lil mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un, dan fi'il mudhari yang akhirnya ini tidak bertemu dengan syai'. Syai' itu apa saja? Syai' itu adalah dhamir alif tasniyah, dhamir wawu jamak, dan dhamir ya muannasah mukhatabah. Dhamir alif tasniyah contohnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, yaf'alina. Taf'alina.
syai'un di sini adalah yang dimaksud adalah dhamir alif tasniyah, dhamir wawu jama', dhamir ya muannasah mukhatabah yang bertempat pada fi'il mudhari'. Yang mana ketika fi'il mudhari' kemasukan syai', ketika fi'il mudhari' kemasukan atau bertemu dengan dhamir alif tasniyah, bertemu dengan dhamir wawu jama', bertemu dengan dhamir ya muannasah mukhatabah, maka fi'il mudhari' tersebut biasa kita sebut dengan af'alul khamsah. Fi'il mudhari' yang bertemu syai', fi'il mudhari' yang bertemu dhamir alif tasniyah, dhamir wawu jama' dan dhamir ya muannasah mukhatabah biasa kita sebut dengan af'alul khamsah. Atau secara sederhananya wal fi'lil mudhari' alladzi lam yatasi fi akhiri syai'un artinya adalah fi'il mudhari' yang bukan bagian daripada af'alul khamsah. Maka i'rab rafa'nya ini tandanya menggunakan harokat dhammah, contoh yaf'alu, yang suruh, ribu, yang suruh, yaqra'u, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.